Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku semua. Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, jumpa lagi bersama dengan saya Asis Hola, guru mata pelajaran sosiologi. Dan pada hari ini akan kami bahas tentang dampak negatif perubahan sosial. Tapi sebelumnya, masih ingat dengan salam Smart School-nya? Kita coba ya. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baiklah, anak-anakku semua yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini seperti tadi bahasanya Bapak bahwa akan kita bahas tentang dampak negatif perubahan sosial. Ya, tentu anak-anakku kemarin minggu lalu sudah mendapat materi dengan materi yang berbeda, yaitu dampak positif perubahan sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan dampak negatif perubahan sosial. Tapi sebelum itu, Bapak ingin merefleksi kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Ya. Dampak positif perubahan sosial itu bisa kita lihat ya, mungkin anak-anakku masih ingat dengan materi minggu lalu, ada beberapa dampak positif. Yang pertama adalah adanya perkembangan iptek. Ya. Yang kedua adalah terciptanya tenaga kerja yang profesional. Kemudian yang ketiga, nilai dan norma terbentuk. Dan yang keempat, tercipta lapangan kerja yang baru. Dan yang seterusnya adalah efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Dan yang terakhir adalah kemajuan di bidang pendidikan. Ya, saya kira saya hanya merefleksi saja tentang pembelajaran anak-anakku pada pertemuan sebelumnya. Itu dampak positif perubahan sosial. Nah, sekarang untuk membahas tentang dampak negatif perubahan sosial, silahkan anak-anakku perhatikan gambar yang ada di layar monitornya anak-anakku semua. Saya kira jelas sekali di situ gambarnya. Ada 4 gambar, ya, gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau gambar 1 tentang apa? Iya, bagus. Jadi di gambar 1 itu adanya kerusakan lingkungan atau mungkin hutan gundul ya. Di sini mungkin disebabkan ada berbagai faktor. Dan tentu anak-anakku masih ingat dengan materi pembelajaran sebelumnya bahwa salah satu faktor penyebab perubahan sosial yang bersifat intern adalah adanya pertambahan jumlah penduduk. Nah, pertambahan jumlah penduduk ini akan efek dampaknya terhadap kerusakan lingkungan karena memungkinkan untuk menebang hutan sehingga dibikinkan pemukiman yang baru. Sehingga terjadilah kerusakan seperti ini dan anak-anakku bisa lihat hutan yang dulunya hijau sekarang sudah gundul sebagian. Nah, itu gambar pertama. Terus
eh, di gambar kedua, ya, di gambar kedua, ya, kalau misalnya anak-anakku perhatikan dengan jeli, ya, di situ dilihat bahwa ada seseorang yang berbelanja dengan secara berlebih-lebihan atau biasa disebut dengan, ya, kalau dalam istilah sosiologi namanya konsumerisme, ya. Jadi berbelanja secara berlebih-lebihan. Ya, ada beberapa konsep belanjanya di sini kita lihat, entah apa yang dibelanjakan jelas secara berlebih-lebihan. Itu konsep yang kedua. Terus yang ketiga, ini gambar ketiga, anak-anakku bisa perhatikan di gambar ketiga, itu terjadi konflik, ya, terjadi konflik atau kekacauan, ya. Nah, bisa saja kekacauan ini bisa muncul karena faktor pergolakan daerah ataukah mungkin faktor antar geng misalnya, pokoknya komunitas yang berbeda lah misalnya, ya, bisa saja seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana hubungannya dengan gambar-gambar yang saya tampilkan ini? Oke, nantilah kita coba membahasnya. Kemudian yang terakhir gambar keempat, ya, gambar keempat itu di mana beberapa anak muda yang menggunakan kostum, ya, kostum Halloween. Kalau tidak salah ini dia mereduksi dari luar negeri. Jadi kalau dalam istilah sosiologi westernisasi, ya, kebarat-baratan, di mana konsep ini tentu akan merubah konsep adat istiadat yang berlaku di masyarakat dengan konsep yang ada dari luar negeri. Nah, ini bagaimana, Pak, hubungannya? Sehingga dari empat gambar ini, apa yang anak-anakku bisa simpulkan? Ya, tentu berpikir apa hubungannya, dan yang dari keempat gambar itu kan berbeda-beda. Terus hubungannya dengan materi yang dibawakan oleh Bapak seperti apa? Nah, kita bisa simpulkan dari empat gambar tadi itu, ya, adalah, ya, pada dasarnya perubahan sosial itu tidak selalunya berdampak positif saja atau selalu mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bisa berdampak negatif atau mengarah kepada kerugian yang dialami oleh masyarakat itu sendiri, baik secara material maupun non-material. Jadi ada konsep yang kita bahas di sini, ada dua pernyataan sebenarnya di sini, yaitu bersifat dampak positif dan dampak negatif. Tetapi yang kita coba membahas pada pertemuan kita kali ini yaitu dampak negatif, karena tidak semua berdampak positif, tetapi ada juga yang berdampak negatif yang mengarah pada kerugian masyarakat itu sendiri, baik secara material maupun non material. Oke, untuk lebih jelasnya silakan anak-anakku perhatikan. Adapun dampak negatif perubahan sosial yang pertama, ya, adalah terjadinya disintegrasi sosial. Nah, saya kira anak-anakku sudah paham betul, ya, tentang konsep disintegrasi sosial. Jadi ini disintegrasi sosial, ya. Ini tentu lawan kata adalah integrasi, ya. Ya, integrasi. Di kelas 11 anak-anakku pernah belajar tentang integrasi. Integrasi itu adalah perpaduan dua unsur atau lebih menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Kebalikannya, disintegrasi. Disintegrasi itu, ya, ini coba diperhatikan. Disintegrasi sosial adalah proses, ya, proses terpecahnya satu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Jadi betul-betul kebalikan daripada integrasi. Integrasi tadi itu penyatuan, sedangkan kalau disintegrasi itu justru perpecahan. Nah, disintegrasi apa hubungannya dengan konsep dampak negatif perubahan sosial? Kita lihat. Disintegrasi itu terjadi karena adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Ada perbedaan kepentingan
yang mendorong perpecahan dalam masyarakat. Jadi ada dua keyword yang anakku perlu pahami di sini, yaitu yang pertama adalah kesenjangan sosial. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah perbedaan kepentingan. Nah, ini. Masih ingat dengan konsep kesenjangan sosial, ya. Jadi ketika misalnya anak-anakku belajar kemarin tentang kesenjangan sosial, kini bisa anak-anakku perhatikan bahwa saya gambarkan, Bapak gambarkan tentang kesenjangan sosial yang dari konsep apa namanya golongan atas dengan golongan bawah, ya. Di mana kesenjangan sosial itu makin renggang kesenjangan sosialnya, ya. Maka ini yang golongan bawah itu bisa menjadi bom atom yang bisa meledak kapan saja, bisa meledak kapan saja. Nah, inilah yang ketika terjadi kesenjangan yang luar biasa panjangnya, tingginya, maka hati-hati karena yang berada dalam komunitas yang berada di bawah itu bisa saja menjadi bom yang bisa meledak kapan saja. Nah, itulah makanya kesenjangan sosial kalau bisa jangan sampai ada terjadi seperti itu. Nah, terus kalau perbedaan kepentingan itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Ketika terjadi perbedaan kepentingan, maka akan juga terjadi perpecahan. Nah, sehingga di poin selanjutnya bahwa adanya perubahan sosial di masyarakat itu juga dapat mendorong munculnya disintegrasi yang dapat menimbulkan perpecahan. Selain itu, salah satu faktor pemicu disintegrasi sosial dalam masyarakat ialah adanya revolusi. Ya, masih ingat ini revolusi itu, ya, perubahan secara cepat justru akan mengarah kepada terjadinya perpecahan. Ya, misalnya ketika kenaikan harga barang-barang harga BBM yang tinggi seperti sekarang ini memunculkan ada berbagai reaksi dari masyarakat. Ya. Selain revolusi, kesenjangan sosial antar suku bangsa itu dapat mengakibatkan disintegrasi sosial. Jadi Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang ada. Kemudian kalau misalnya ada satu suku atau dua suku, tiga suku yang dianak kemaskan, sementara suku-suku yang lainnya agak tidak diperhatikan, maka hati-hati. Ini juga bisa mengakibatkan terjadinya disintegrasi sosial atau perpecahan. Itu disebabkan semua karena dari proses perubahan sosial. Jadi itu hubungannya dengan Bapak gambarkan bagaimana dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama adalah terjadinya disintegrasi sosial atau adanya perpecahan. Baiklah. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah adanya atau terjadinya pergolakan daerah. Ya, terjadinya pergolakan daerah, anomi itu biasanya muncul karena adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yang diakibatkan adanya perubahan sosial, ya, perubahan sosial yang terjadi dan belum terjadi penyelesaian terhadap unsur-unsur yang berubah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, itu bisa disebabkan karena faktor, ya, bisa disebabkan karena faktor ini. Yang pertama, ya, perbedaan agama, ras, suku bangsa, dan politik. Ya, kalau kita dengan konsep Kebhinneka Tunggal Ikaan kita, saya kira tidak ada masalah dengan konsep seperti ini. Tetapi ketika perubahan itu muncul dan akan memporak-porandakan konsep itu, nah, hati-hati, ini yang bahaya memang. Tapi semua pasti ada efeknya, dan salah satu efek dari perubahan sosial adalah dampak negatif. Selain dampak positif yang sudah dijelaskan oleh rekan saya kemarin. Kemudian yang kedua adalah tidak memperhatikan tatanan hidup. Jadi kalau misalnya dalam satu masyarakat itu sudah ajek, sudah teratur konsep tatanan hidupnya, terus ada perubahan yang masuk, dan tentu perubahan itu bisa mengacaukan konsep yang selama ini ajek di masyarakat itu. Nah, ini yang bisa juga terjadi pergolakan daerah.
Jadi hati-hati, yang harus diperhatikan adalah faktor juga, yaitu bagaimana memperhatikan tatanan hidupnya. Kalau tidak diperhatikan itu, maka akan terjadi pergolakan daerah. Terus yang ketiga adalah adanya nilai dan norma di masyarakat, di mana nilai dan norma di masyarakat itu memiliki kekuatan dalam mengikat kesenjangan ekonomi. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan tentang bagaimana tingkat kesenjangan itu, ya. Makin tinggi kesenjangan itu, maka golongan yang berada di bawah itu bisa saja nanti meledak dan bisa menjadi fenomena masyarakat dan menjadi masalah masyarakat, ya, masalah sosial. Nah, bagaimana nilai dan norma itu di masyarakat itu memiliki kekuatan dalam mengikat. Kita perhatikan bahwa nilai dan norma itu di kelas 10 mungkin anakku sudah paham, itu nilai, acuan, ya, pedoman, sedangkan norma itu adalah aturan yang terjadi dalam masyarakat. Ketika ini memiliki kekuatan dalam mengikat itu dalam kesenjangan ekonomi, kalau ada perubahan yang masuk, misalnya memporak-porandakan nilai dan norma yang ada di masyarakat, saya yakin ini juga akan menjadi pergolakan di daerah. Jadi hati-hati, ketika nilai dan norma di masyarakat itu sudah bagus, kemudian terjadi perubahan yang secara signifikan, itu bisa saja terjadi pergolakan di daerah. Kemudian yang keempat, kesenjangan ekonomi. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang bagaimana konsep kesenjangan. Dan yang kelima adalah adanya ketimpangan sosial, adanya ketidakadilan, ya, adanya ketidakadilan sosial. Nah, ini yang bahaya juga ketika misalnya terjadi ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial, ya, orang yang merasa tidak adil itu atau daerah yang merasa dirinya menerima ketidakadilan itu bisa menjadi daerah yang memberontak, pergolakan di daerah. Nah, makanya harus perlu dijaga dengan konsep-konsep ini, jangan sampai terjadi ketimpangan sosial. Oke. Sekarang kita lanjutkan, Bapak lanjutkan faktor yang ketiga. Ya, ini faktor konsumerisme. Ya, adanya perubahan sosial itu memberikan kesempatan budaya asing untuk masuk dan berkembang di lingkungan masyarakat. Budaya asing ini biasa memberikan pengaruh, ya, pengaruh yang beragam seperti nilai-nilai kebebasan dan gaya hidup. Nah, inilah yang diadopsi. Ada tadi di gambar sebelumnya bagaimana sikap konsumerisme ini diadopsi dari luar. Masuknya budaya asing itu di lingkungan masyarakat itu tanpa adanya penyaringan itu dapat menimbulkan dampak negatif. Sebagai contoh, misalnya mengikuti tren busana, pola hidup konsumtif, dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh. Nah, perlu juga penegasannya Bapak di sini bahwa gaya hidup konsumtif atau boros itu dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Ya, bahkan fenomena konsumerisme itu menjadi tren, ya, di kehidupan remaja dan generasi penerus. Jadi hati-hati. Ya, objeknya adalah anak-anakku, hati-hati, ya. Karena ini sudah ada bahwa fenomena konsumerisme ini menjadi tren di kehidupan remaja dan generasi penerus. Di mana dampak konsumerisme? Nah, ini yang penting karena ada dampaknya. Dampak seperti apa yang ditimbulkan dengan adanya konsumerisme? Yang pertama adalah seseorang akan malas bekerja. Ongkang-ongkang kaki, malas bekerja. Ya. Buat apa katanya bekerja? Sementara saya punya segala-galanya, saya bisa beli dari orang tua saya dan sebagainya. Itu dampak yang pertama. Seorang malas bekerja. Kemudian yang kedua adalah kehilangan daya juang. Ya. Pokoknya dia sudah berada dalam zona nyaman. Ya. Dia berada dalam zona nyaman sehingga dia kehilangan akan daya juangnya. Ya, daya juang untuk hidup. Makanya hati-hati sekali nih. Terus yang selanjutnya bisa juga bersifat boros. Saya bisa beli segalanya. Ya, saya bisa beli segalanya. Jadi dengan uang yang saya miliki saya bisa melebihi. Nah, inilah konsumerisme. Hati-hati. Konsumtif dan kurangnya keinginan untuk maju. Nah, kalau sudah ada konsep yang seperti ini, keinginan untuk maju itu tidak kurang, bahaya.
Jadi saya kira ini semua sikap-sikap yang seperti ini tolong anak-anakku hindari, karena dampak negatif perubahan sosial itu ternyata sangat jelas sekali, bahwa salah satu dampak negatifnya adalah sikap konsumerisme, dan di dalamnya itu justru berdampak pada beberapa tadi itu. Pertama, seorang malas bekerja, kehilangan daya juang, boros, konsumtif, dan kurangnya keinginan untuk maju. Ya, oke. Kemudian Bapak lanjutkan. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, tadi Bapak sudah tampilkan gambar yang amati gambar. Ya, jadi ternyata terjadinya kerusakan lingkungan itu juga masuk dalam konsep dampak negatif perubahan sosial. Di sini dikatakan bahwa kemajuan teknologi itu sangat mempengaruhi industrialisasi dan modernisasi yang memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar. Jadi ada memang feedback antara kemajuan teknologi yang bisa mempengaruhi industrialisasi modernisasi dengan lingkungan sekitar. Tadi Bapak contohkan, ya, seperti misalnya bertambahnya jumlah penduduk, ya, otomatis membutuhkan pemukiman. Membutuhkan pemukiman harus membuka lahan. Membuka lahan dengan cara menebang pohon misalnya. Nah, ini salah satu contoh bahwa memang ada feedback dari kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi, ya, kehidupan modernisasi. Bagaimana kalau industrialisasi? Industrialisasi juga ada. Saya daerah-daerah pedesaan, ya, ketika dimasukkan dengan konsep industrialisasi, itu juga bisa mengarah kepada hilangnya pekerjaan masyarakat di desa, ya, sehingga ini juga berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat yang ada di desa. Terus yang selanjutnya, bahwa pengaruh tersebut itu dapat berakibat pada rusaknya lingkungan alam, ya, berupa polusi udara. Ya, anak-anakku pasti bisa melihat bagaimana ketika berada di perkotaan dengan berada di pedesaan. Di pedesaan yang asri, yang adem, ya, penuh dengan pepohonan, sementara di kota penuh dengan asap. Asap baik itu asap kendaraan bermotor ataupun asap industri. Nah, inilah pengaruhnya itu bisa berakibat rusaknya lingkungan. Salah satunya adalah polusi udara. Terus yang apalagi ditambah dengan banyaknya lahan hijau yang dijadikan lahan pemukiman. Tadi Bapak sudah jelaskan. Sehingga ini menjadi pengaruh negatif dari perubahan sosial. Ya. Selanjutnya, dampak perubahan sosial yang secara terus-menerus itu akan meningkatkan kegiatan produksi dan konsumsi di suatu masyarakat, di mana kegiatan tersebut itu bisa berupa penebangan hutan, perburuan, dan lainnya. Ya, tadi yang awal-awal juga Bapak sudah jelaskan tentang bagaimana ketika terjadi penebangan hutan, terjadi perburuan secara liar di hutan, maka yakin saja ekosistem yang ada di dalamnya itu pasti akan punah. Ini karena adanya faktor kemajuan teknologi, adanya faktor perubahan sehingga mempengaruhi industrialisasi dan modernisasi. Nah, ini terjadi dampak kerusakan lingkungan. Itu sangat jelas. Kemudian masih ada lagi, yaitu adanya eksploitasi. Ya, adanya eksploitasi secara berlebihan terhadap alam. Teknologi yang digunakan manusia itu menyebabkan polusi yang mengancam kelestarian lingkungan. Dan terjadi penumpukan limbah. Ya, limbah itu baik dari limbah rumah tangga maupun industri. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sungai-sungai besar ataupun kecil, itu biasa ada limbah rumah tangga yang dibuang. Ya, otomatis apalagi kalau ada industri yang membuang limbahnya ke sungai atau ke laut, yakin saja pasti ekosistem air yang makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk ikan dan sejenisnya, itu akan punah. Ya, ini salah satu contoh
dengan adanya perubahan sosial akan membawa dampak negatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan anak-anakku sebagai generasi penerus bangsa, siapa lagi yang akan melestarikan bumi kita ini? Ya, makanya perbanyak go green ya, perbanyak go green. Di sekolah mungkin anak-anakku biasa menanam apapun itu, baik dalam bentuk kecil-kecil, sayuran kah, obat-obatan kah, atau mungkin memang dalam bentuk pohon pelindung. Ya, mencintai lingkungan itu sangat penting, nak. Karena kelangsungan hidup itu ditentukan oleh generasi seperti anak-anakku semua. Oke. Selanjutnya, yang dampak negatif selanjutnya adalah ya, eksistensi adat istiadat berkurang. Akibat adanya perubahan sosial di masyarakat, nilai adat istiadat itu semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan ya, nilai tersebut itu dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan digantikan dengan nilai kebudayaan modern. Ada banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat mulai ditinggalkan karena munculnya budaya dari barat, terutama yang westernisasi tadi. Misalnya saya cara berpakaian yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau nilai-nilai budaya kita. Ya. Ini sangat memprihatinkan ketika misalnya budaya berpakaian anak-anakku biasa mengadopsi dari luar negeri, apakah itu dari Amerika, apakah itu dari Korea misalnya, yang tidak tersaring dengan baik sehingga itu bisa memunculkan budaya-budaya populer atau budaya-budaya modern yang tentu akan mengikis sedikit demi sedikit adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Masih banyak contoh. Misalnya bagaimana budaya tabe di Sulawesi Selatan. Itu untuk anak-anakku biasa itu kalau saya lihat jalan dan lain sebagainya itu kayak mau menabrak gurunya, padahal konsep budaya tabe itu ya bagaimana anak-anakku bisa menghormatilah orang yang lebih tua dibanding anak-anakku semua, bagaimana menyikapi karakternya anak-anakku dibanding dengan orang yang lebih dewasa lah. Nah, ini kadang saya lihat begitu modelnya. Nah, ini salah satu eksistensi adat istiadat berkurang. Nah, untungnya di kurikulum 2013 bahkan di kurikulum Merdeka itu pendidikan karakter itu sudah mulai ditegakkan kembali, dan yakin saja bahwa apalagi ditambah dengan konsep kearifan lokal, ya, semua konsep-konsep budaya yang dulunya memang bagus, semua konsep-konsep yang diturunkan oleh nenek moyang kita itu bagus semua ya, bagus. Nah, inilah yang kita ambil, kita contoh yang baik itu. Nah, ini bagaimana eksistensi adat istiadat kita supaya tetap eksis ya, dengan cara memelihara dong. Ya, apalagi anak-anakku semua jangan cuma mengadopsi dari luar ya, karena kalau kita mengadopsi dari luar ya, apalagi yang westernisasi, yang kebarat-baratan sampai dalam bentuk pakaian dan sebagainya, itu bisa ya pandangan negatif lah di masyarakat. Oke, itu yang selanjutnya. Selanjutnya yang Bapak tampilkan di sini adalah lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Nah, kenapa bisa lembaga sosial itu tidak berfungsi secara optimal ketika terjadi perubahan sosial? Ya, kita coba lihat. Di masyarakat itu terdapat berbagai lembaga sosial yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah masuknya perubahan sosial, maka lembaga sosial itu sudah tidak berfungsi secara optimal. Tidak berfungsinya lembaga sosial ini karena peranan pemimpin, mohon maaf, yang tidak mencerminkan seorang pemimpin. Ini oknum ya, bahkan menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemimpin. Hal ini secara umum didasari karena ingin memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Ya, contoh lembaga sosial yang tidak berfungsi secara baik itu seperti lembaga yang di dalamnya terjadi praktik suap menyuap. Jadi kalau misalnya anak-anakku lihat kenapa ada dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ya karena dari sininya dengan adanya perubahan
betul-betul yang namanya manusia tidak pernah ada puasnya, sehingga dia ingin menambah, dan menambah, sehingga terjadilah penyelewengan, sehingga terjadilah praktik manipulasi. Inilah yang menyebabkan lembaga kita tidak berfungsi secara optimal. Kalau ini saya katakan dari awal tadi, ini adalah oknum. Masih banyak juga pemimpin-pemimpin lembaga yang bagus kok, yang tidak korup. Ya, ini hanya contoh dampak negatif. Ya. Terus yang selanjutnya ya adalah munculnya paham duniawi. Ya, perubahan sosial itu yang terjadi di masyarakat itu dapat menumbuhkan paham duniawian. Artinya masyarakat itu lebih mementingkan urusan keduniaan dibanding dengan yang lainnya. Adapun contoh, misalnya pengaruh perubahan sosial dalam hal keduniawian ya tadi sudah dijelaskan tentang konsumerisme, paham yang menjadikan seorang mengkonsumsi atau memakai barang secara berlebihan. Kemudian yang kedua adalah sirkulasi. Ini hampir sama dengan sekulerisme. Paham yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Ya, dunia dia dunia. Ya, jadi dia tidak kaitkan dengan konsep agama. Ini yang bahaya juga. Ketika kita tanamkan sama anak-anakku bagaimana tentang keagamaan yang baik ya, saya kira tidak ada masalah ini. Karena pondasinya harus kuat, itu agama. Sehingga konsep-konsep seperti sirkulasi itu tidak masuk lagi, paham yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Terus yang ketiga adalah hedonisme. Hedonisme itu adalah paham yang menganggap hidup bertujuan untuk mencari kebahagiaan sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin dan menghindari perasaan prasangka-prasangka yang menyakitkan. Ya, jadi konsep hedonisme ini boleh dikata hidup berfoya-foya lah, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Mau susah, mau senang, pokoknya dia senang terus. Ya, inilah yang bahaya juga kita ini karena partisipasi di masyarakat juga sangat berkurang ketika hedonisme itu muncul. Jadi semua konsep-konsep yang ada di sini, munculnya paham duniawi ini bukan cuma ini, tapi semua dampak negatif perubahan sosial anak-anakku bisa hindari, bahkan kalau perlu tidak usah karena itu adalah dampak negatif. Sehingga untuk kesimpulannya, ya, dampak negatif perubahan sosial itu yang pertama terjadi disintegrasi sosial. Yang kedua, terjadi pergolakan daerah. Dan yang ketiga, terjadi sikap konsumerisme. Yang keempat, terjadinya kerusakan lingkungan. Yang kelima, eksistensi adat istiadat berkurang. Kemudian lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Dan yang terakhir adalah munculnya paham duniawi. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak tampilkan di situ video pembelajaran. Silahkan mengakses link video tersebut di barcode itu. Jadi silahkan di-scan, anak-anakku yang ada aplikasi barcode-nya silahkan di-scan. Kemudian di situ ada tambahan materi tentang untuk lebih jelasnya lagi, untuk memperdalam tentang konsep dampak negatif perubahan sosial. Ya. Dan untuk 45 menit ke depan nanti anak-anakku ada sedikit lembar kerja untuk peserta didik, aktivitas anak-anakku. Jadi ini nanti menjadi acuan juga buat Bapak. Setelah saya lemparkan barcode ini, silahkan di-scan. Kemudian di sini silahkan kerjakan quiz match up ya dalam dampak negatif perubahan sosial pada link tersebut. Jadi quiz ini bersifat menjodohkan ya, match up tentang dampak negatif perubahan sosial. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai ya silahkan tulis namanya, kemudian asal sekolahnya. Nanti saya lihat berapa partisipan yang bisa masuk langsung secara otomatis. Jadi konsepnya gini ya, ini. Jadi kalau misalnya kalau misalnya anak-anakku, saya kira sudah sering menjawab, sudah sering
menjawab kuis match up. Di sini misalnya bagaimana perpecahan atau keadaan tidak bersatu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan. Apakah itu nilai? Apakah itu hedonisme? Apakah itu kesenjangan sosial? Apakah itu konsumerisme? Apakah itu integrasi? Apakah itu sirkulasi? Apakah norma? Apakah anomi? Ketimpangan sosial atau disintegrasi? Misalnya anak-anakku menjawab itu disintegrasi Pak jawabannya. Jadi bawa saja ya, bawa saja ya. Ya, bawa saja ini naik. Bawa saja naik ini ke sini kolom ini. Ya, gitu. Ya, hedonisme misalnya di mana? Bawa ke sini ya, misalnya. Kesenjangan sosial di mana? Di sini, bawa ke sini dan seterusnya. Ya, nanti kalau semuanya sudah pindah sesuai dengan urutan-urutannya, itu langsung diklik namanya beserta dengan asal sekolahnya. Ya, nanti Bapak lihat pertemuan berikutnya akan saya sampaikan. Oh, ini loh yang nama-namanya ini yang menjawab dengan benar, nama-nama ini yang poinnya tertinggi misalnya, terendah dan lain sebagainya. Ayo kita coba-coba kerja soal ya. Oke. Kita mulai dulu yang soal pertama. Ya. Budaya populer berkembang pesat seiring perkembangan teknologi informasi, padahal tidak semua budaya populer itu sesuai dengan budaya lokal. Ya. Ketidaksesuaian budaya populer dengan budaya lokal itu dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, dampak negatif perubahan sosial tersebut dapat dicegah dengan cara apa? Ya, apakah dengan cara mendorong proses asimilasi? Apakah dengan cara membatasi sementara penggunaan internet? Apakah mencari informasi yang sama yang juga diserap oleh negara lain? Apakah dengan meningkatkan akses budaya global hanya pada bidang-bidang tertentu? Atau justru mengembangkan kebudayaan lokal? Ya. Kita lihat dulu yang menjadi keyword. Ya. Kita lihat dulu yang menjadi keyword atau kata kunci di sini adalah adanya ketidaksesuaian. Ya. Adanya ketidaksesuaian budaya populer dengan budaya lokal dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, ada ketidaksesuaian budaya populer dengan budaya lokal. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita coba lihat pembahasannya. Pembahasannya adalah seperti kita ketahui bahwa budaya populer itu cenderung berasal dari negara-negara yang maju, atau budaya populer itu belum tentu sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Nah, budaya populer ini dapat menyebabkan lunturnya kecintaan masyarakat terhadap budaya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya lokal itu diperlukan agar masyarakat ini dapat memilah antara budaya yang sejalan dan yang tidak sejalan. Nah, disinilah maka yang perlu hendaknya mampu mengembangkan budaya lokal supaya tidak tergerus oleh budaya populer. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah mengembangkan budaya lokal. Ini jawabannya. Ya. Ini jawabannya. Mengembangkan kebudayaan lokal supaya tidak tergerus oleh budaya populer. Oke, Bapak lanjut ya. Soal berikutnya. Ya. Untuk soal berikutnya, nih, perkembangan teknologi semakin canggih, mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi kapanpun. Salah satunya mengakses situs jual beli daring, ya, dalam jaringan maksudnya. Masyarakat kini tidak lagi direpotkan karena, tunggu dulu ya, ini agak mengganggu ini. Masyarakat
mana tadi? Ya. Jadi di sini masyarakat tidak lagi direpotkan karena harus bertemu dengan penjual atau datang ke toko. Masyarakat hanya tinggal mengakses melalui gawai dan dengan cepat barang-barang yang ingin dibeli tersaji di layar. Kondisi tersebut berdampak pada berubahnya tatanan sosial seperti apakah penurunan kecintaan terhadap budaya lokal atau pergeseran nilai dan norma, atau mungkin penyalahgunaan teknologi secara nyata, atau peningkatan pola konsumsi masyarakat, atau perubahan budaya lokal secara total. Nah, kita perhatikan di sini, kita lihat yang menjadi kata kunci di sini adalah ketika masyarakat ketika masyarakat hanya tinggal mengakses melalui gawai dengan cepat barang-barang yang ingin dibeli tersaji dengan di layar, dan itu ada dampaknya. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah, ya ini pembahasannya. Ternyata adalah meningkatnya konsumsi. Kita lihat bahwa masyarakat hanya tinggal mengakses, kemudian itu dapat mempengaruhi masyarakat menjadi lebih konsumtif. Kita kembali lagi, apakah memang benar ya peningkatan pola konsumsi masyarakat? Nah, itu sudah jelas ya. Jadi ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah konsumtif dari masyarakat dengan adanya konsep seperti ini. Oke, lanjutnya ya kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Ya. Perkembangan pabrik di berbagai wilayah itu menunjukkan peningkatan industrialisasi dapat menimbulkan dampak positif berupa peningkatan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, industrialisasi juga dapat menyebabkan dampak negatif. Yang manakah di sini? Apakah spesialisasi kerja meningkat, jumlah pengangguran menurun, kerjasama antar perusahaan meningkat, atau kesenjangan sosial semakin berkurang, atau terjadi pencemaran lingkungan masyarakat? Ya, kita lihat bahwa perkembangan industrialisasi di masyarakat itu dapat menimbulkan ya dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif industrialisasi adalah adanya pencemaran lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat di situ adalah E. Ya ini. Ya. Saya lingkari ya, Bapak lingkari. Jadi jawabannya adalah E. Ya, ini. Ya. Oke. Jadi untuk soalnya saya kira cukup ya. Seperti kata Mahatma Gandhi ya, bahwa be the change ya you wish to see in the world ya. Jadilah bagian dari perubahan untuk melihat perubahan-perubahan yang ada di dunia. Saya Aziz Hola bersama kru Studio 4 dari Disdik Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.